Perkenalkan, nama Siti Nur Fitriani, NPM G1A 2000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial implisit atau fungsi implisit, turunan fungsi implisit. Selama ini mungkin kita hanya mengenal fungsi satu variabel yang berbentuk f x sama dengan y sebagai contoh. Di sini sudah tertera ada contohnya. Dilihat dari bisa tidaknya dua variabel dipisahkan. Semua fungsi di atas disebut sebagai fungsi eksplisit. Semua fungsi di atas disebut sebagai fungsi eksplisit. Bagaimana dengan lawannya, fungsi implisit? Fungsi implisit atau disebut implicit function adalah fungsi yang membuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. X pangkat 2 Y ditambah XY per pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung X tambah Y pangkat 3 dikurangi X dikurangi Y pangkat 4 sama dengan XY sin XY dikurangi cos XY ditambah Y sama dengan kosong. X pangkat 4 Y pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3Y tambah 5. Secara umum, fungsi f dalam kurung X, Y sama dengan C bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar, fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku. Tetapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz, seperti dy per dx. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. 1. Jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap x berbentuk x d per dx. Yang kedua, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy dan dy per dx. Jika suatu mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk xy d per dx tambah xy d per dy atau dy per dx. Misalnya, y sama dengan f x pangkat 3 ditambah 2x. Jelas memiliki turunan pertama. dy per dx sama dengan 12x pangkat 2 tambah 2. Namun, coba perhatikan persamaan fungsi berikut. 4x pangkat 2 y dikurangi x pangkat 3 y sama dengan x2 dikurangi 1. Persamaan di atas mendefinisikan y sebagai fungsi implisit dari x. Tetapi dengan dilakukannya manipulasi bentuk aljabar, y dapat dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x. 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3, y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1. Y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1, 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan hasil bagi sehingga dapat diperoleh. Di sini ada dy per dy sama dengan 2x, 4x pangkat 2 dikurangi x3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 1, 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 per 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 pangkat 2. Sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 dikurangi x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 per 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 pangkat 2 sama dengan x pangkat 5 dikurangi x 6x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 per 4x pangkat 2
dikurangi X pangkat 3 dalam X pangkat 3 pangkat 2. Meskipun demikian, tidak semua persamaan fungsi implisit dapat diubah menjadi fungsi eksplisit. Contohnya, Y pangkat 4 dikurangi 2Y sama dengan 4X pangkat 2 dikurangi 1. Adanya fungsi semacam ini mengakibatkan munculnya aturan untuk menentukan turunannya. Aturan tersebut dikenal dengan aturan turunan fungsi implisit. Apabila terdapat persamaan fungsi implisit yang dapat diubah menjadi fungsi eksplisit, maka hasil turunannya pasti sama, baik menggunakan aturan dasar turunan maupun aturan turunan fungsi implisit. Berikut contoh menurunkan fungsi secara implisit. Misalkan diketahui persamaan 2Y pangkat 3 dikurangi Y sama dengan 4X pangkat 2. Untuk menurunkan fungsi implisit ini terhadap variabel X, kita hanya perlu mendiferensialkan setiap sukunya. D per dx dalam kurung 2Y pangkat 3 dikurangi D per dx dalam kurung Y sama dengan D per dx per dx dalam kurung 4X pangkat 2. Jika turunannya terhadap X, ekspresi aljabar yang memuat Y tidak boleh dipandang sebagai suatu konstanta karena Y merupakan fungsi implisit dari X. Maka turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan rantai. Misal sebagai berikut. Di sini contohnya U sama dengan 2Y pangkat 3 dikurangi Y sehingga dapat dx per dx sama dengan dx per dy atau dy per dx sama dengan 6Y pangkat 2 dikurangi 1 dy per dx. Secara teknis untuk mencari turunan pada suku yang memuat Y, kita anggap saja turunan suku tersebut terhadap Y dengan penambahan ekspresi dy per dx. Jadi kita akan diperoleh turunannya secara keseluruhan, yakni 6Y pangkat 2 dy per dx ditambah dy per dx sama dengan 8x. 6Y pangkat 2 ditambah 1 dy per dx sama dengan 8x. Jadi hasilnya dy per dx sama dengan hasilnya 8x per 6Y pangkat 2 tambah 1. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal sebagai berikut.